Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok satu, kami akan melakukan laporan tugas paralel computing, di mana tugas ini mengimplementasi OpenGL. Di sini kami beranggotakan tiga anak, yaitu yang pertama adalah Devis Adi Irawan dengan NIM akhiran 3079, ada Muhammad Arfian Nugraha dengan NIM akhiran 3020, ada Muhammad Fawas Aidin dengan NIM akhir 3009. Baik, untuk tugasnya sendiri di sini yang pertama kita tuh disuruh untuk buatlah sebuah program yang memanfaatkan GPU menggunakan OpenGL atau CUDA, itu opsional. Lalu yang kedua, program membuat sejumlah titik koordinat secara acak dengan titik minimum adalah 0,0 dan titik maksimum adalah 500,500. Lalu yang ketiga, jumlah titik adalah yang sekiranya tidak terlalu ringan untuk dikerjakan oleh GPU. Yang keempat, visualisasikan stage mula-mula titik tersebut bisa menggunakan Matplotlib atau sejenisnya. Lalu yang kelima, program mencari titik-titik yang membentuk segitiga siku-siku. Yang keenam, sebuah titik hanya boleh menjadi anggota dari sebuah segitiga. Lalu nomor tujuh, visualisasikan juga stage akhir-akhir titik beserta segitiga yang ditemukan. Baik, di sini langsung saja masuk ke source kodenya, di mana yang pertama kita bakal mengimport sebuah file NumPy, di mana NumPy ini digunakan untuk memanipulasikan array dari angka. Lalu di mana kita disuruh untuk mengimport PyoPenCL ASCL, di mana ini memungkinkan sebuah eksekusi komputasi paralel menggunakan OpenCL, yaitu memanfaatkan GPU. Lalu ada yang selanjutnya adalah kita mengimport Matplotlib PyPlots as PLT, di mana di sini tuh digunakan untuk visualisasikan sebuah hasil. Di sini kita itu melakukan jumlah titik acak terlebih dahulu, yaitu endpoint sama dengan 500, yaitu menentukan jumlah titik yang dibuat secara acak. Lalu ada samples 300, eh, 300, di mana kita ini menentukan sebuah jumlah percobaan dan sebuah percobaan untuk menemukan segitiga siku-siku. Lalu di mana di sini kita tuh disuruh untuk buat titik acak, yaitu menggunakan points sama dengan NP, di mana di sini kita itu disuruh membuat sebuah endpoints titik acak yaitu x, y dalam rentang 0,1. Lalu di sini ada ctx sama dengan clcreate sum konteks, di mana ini disuruh untuk membuat konteks OpenCL yang memilih perangkat yang tersedia, misal GPU atau CPU. Lalu ada qw sama dengan cl command q, di mana di sini disuruh untuk membuat antrian perintah untuk mengontrol eksekusi paralel. Yaitu di sini 2.1 menjelaskan kode pembuatan data dan setup OpenCL-nya terlebih dahulu. Lalu yang kedua, di sini kita itu disuruh kernel OpenCL untuk mencari segitiga siku-sikunya. Nah, di sini saya akan menjelaskan fungsi dari codingan tersebut, di mana yang pertama adalah di mana kernel void fin right string endless, yaitu adalah definisi sebuah kernel OpenCL, di mana kernel adalah fungsi yang dieksekusi secara paralel oleh banyak works item, yaitu unit pemrosesan. Lalu ada global cost float dua kali points, di mana adalah argumen pertama kernel sebuah pointer ke array global, yaitu ada global yang berisi koordinat titik-titik. Lalu ada array yang berisi data float dan bersifat konstan. Lalu const sendiri itu berarti kernel yang tidak boleh mengubah isinya. Lalu selanjutnya ada global integer result, di mana kedua argumen ini adalah sebuah pointer ke array global yang akan menyimpan hasilnya. Di mana array bertipe integer kemudian di mana vektor tiga dimensinya dengan komponen integer dan akan menyimpan indeks dari tiga titik yang membentuk segitiga siku-siku. Lalu ada const unsigned in endpoint, di mana sini adalah nilai integer tak bertanda konstan yang menunjukkan jumlah titik dalam arraynya. Lalu di sini ada const uncheck in sample, di mana argumen keempat, di mana sebuah nilai integer tak bertanda konstan yang menunjukkan berapa banyak work itemnya. Lalu di sini ada fungsi dix.sk, yaitu menghitung kuadrat jarak antara dua titik x, y tanpa perlu SQRT, lebih efisiensi. Lalu di sana adalah kernel Valid Finite Triangles, di mana di sini untuk menjalankan sebuah pencarian segitiga siklus secara paralel di GPU, ada get global ID juga, yaitu mendapatkan sebuah ID untuk tiap thread-nya yang berjalan secara paralel. Lalu di pemilihan tiga titik acak dilakukan dengan metode pseudo random untuk memastikan bahwa setiap sampel memiliki titik yang berbeda.
Lalu setelah titik terpilih nih dilakukan sebuah perhitungan panjang kuadratis segitiga. Jika segitiga ini memenuhi aturan Pitagoras, maka titik-titiknya disimpan dalam hasilnya. Seperti itu. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hosaidi dengan 5 3 9 akan melanjutkan penjelasan tentang implementasi OpenCL. Yang pertama, setelah kita menyiapkan data titik acak dan menulis kernel OpenCL yang akan dieksekusi di GPU, langkah selanjutnya adalah menjalankan kernel tersebut serta mengambil hasil dari eksekusinya. Ya, yang pertama adalah kita tulis dalam bahasa C OpenCL yang perlu dikompilasi. Program CL, program external code build. Lalu selanjutnya ada pembuatan buffer. Jadi kita buffer adalah media komunikasi antara CPU dan GPU. Kita buat dua buffer. Yang pertama ada point buff yang menyimpan titik input koordinat, sama reset buff yang akan menyimpan hasil segitiga yang ditemukan oleh kernel. Selanjutnya kita menjalankan kernel di GPU dalam program find language ini. Jadi ini selanjutnya ada pengambilan hasil ya. Di sini di CL. WW. Jadi data hasil untuk array 2D yang menyimpan indeks 3 titik yang membentuk segitiga. Misalnya 3, 5, 10 atau min 1, min 1 jika tidak ditemukan. Lalu selanjutnya ada filtering hasil. Jadi hanya segitiga yang berhasil ditemukan saja yang disimpan untuk divisualisasikan. Selanjutnya ada visualisasi hasil. Jadi setelah data hasil ditemukan, penting bagi kita buat menyajikan hasil tersebut secara visual agar mudah dipahami. Yang pertama ialah plotting titik dan segitiga. Ini ada PL figure dan PL scatter. Jadi kita membuat kanvas berukuran besar 10 kali 10 dan menampilkan titik-titik acak dengan warna biru. Selanjutnya kita gambar segitiga for I, J ini. Jadi perhatikan bahwa kita menambahkan titik pertama di akhir ini. Ya, agar garis segitiga tertutup. Warna kuning dipilih agar kontras dengan titik biru. Ya, memberi judul keterangan di sini ada PLT title segitiga siku-siku ditemukan, bla bla. Wah, jadi menampilkan jumlah segitiga yang ditemukan di Google Graphics dan menyertakan legenda untuk memperjelas mana titik dan mana segitiga. Mungkin selanjutnya untuk hasil outputnya aku akan dijelasin oleh teman saya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Devis Adirawan dengan NIM Mahir 3079. Di sini saya akan menjelaskan tentang output, di mana dari kode yang dijelaskan teman saya ini akan menampilkan output di mana dia mendeteksi segitiga siku-siku. Nah, segitiga siku-siku ini dideteksi dari derajat kemiringan dari beberapa titik. Jadi ada misal 3 titik di mana itu derajat kemiringannya sama-sama memiliki 90% atau katakanlah 85 atau mendekati 90% karena ada toleransi. Nah, maka akan terdeteksi segitiga siku-siku oleh kernel atau dari laptop atau kernelnya itu sendiri. Terus di kodenya sendiri juga segitiga siku-siku kan tadi kita mendeteksi antara 3 titik yang memiliki, kalau ditarik garis, memiliki derajat di mana derajat itu hampir mendekati 90. Nah, di sini kan jadi ada beberapa titik. Nah, di mana titik-titik itu bisa dibikin random dari sistem, jadi looping titik terus terus per titik itu dicek, makanya bisa, kalau makin banyak titiknya itu makin berat. Oke, di sini misal ada 2 segitiga siku-siku, terus ada 4 segitiga siku-siku. Misal kalau kita turunkan toleransinya untuk segitiga siku, misal kita dapatkan 50 derajat ya, itu udah dianggap siku-siku, maka segitiganya pun semakin banyak. Nah, ini dari kode kita tuh segitiga siku-sikunya tuh agak mendekati 90, misal 5 apa 85 atau sekian lah. Nah, ini untuk kesimpulannya, jadi kita menggunakan paralel OpenCL terus mendeteksi segala suku-suku, di mana kode program ini memanfaatkan OpenCL untuk melakukan komputasi, di mana itu akan mencari segitiga suku di beberapa titik acak yang udah di-generate random oleh sistem. Terus ini metode acak ini juga tadi kita memberikan sampel di mana itu ada 300 titik, yang berarti itu 300 percobaan ya, untuk meningkatkan kemungkinan menemukan segitiga siku-siku. Terus kita visualisasi menggunakan Matplotlib, itu berada dari Python sendiri untuk menampilkan visualisasi untuk segitiga siku-siku. Terus jumlah titik yang di percobaannya itu
itu 300, terus endpointnya itu 500. Jadi jumlah titik acaknya 500 dan jumlah percobaan 300, di mana itu kayak itu mencoba semakin banyak sampelsnya atau percobaannya maka akan semakin akurat lah. Terus distribusi acak kayak rentangnya dari jaraknya 0 dengan X-nya 0, 1, terus juga untuk pencarian sekutu. Terus ini yang paling penting yaitu efisiensi, komputasi, dan GPU. Nah, ketika menggunakan OpenCL, kita menggunakan pemanfaatan GPU untuk melakukan perhitungan jarak untuk pengecekan teorema Pythagoras, nah, secara paralel. Nah, secara signifikan itu menurut proses pencarian dibandingkan dengan proses serial dengan pada CPU. Jadi kita langsung tembak pada kernelnya. Baik, sekian. Mungkin kesimpulan kali ini kita memanfaatkan GPU ya. Jadi untuk kita memanfaatkan GPU untuk memecahkan suatu masalah. Nah, mungkin di situ. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.